Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan anak-anakku semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-fatihah. Terima kasih. Oke, anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masuk dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oleh karena itu, dimohon untuk anak-anakku semuanya mempersiapkan alat tulisnya, kemudian buku LKS dan juga buku paket sejarah kebudayaan Islam. Kita akan masuk di dalam bab 1 mengenai pembahasan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam berdakwah. Dimohon untuk anak-anakku semuanya melihat video yang akan Ustadz kirim dengan seksama, sehingga kalian semuanya bisa memahami materi yang kita bahas bersama-sama. A. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah menyebarluaskan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat ke-1 hingga ke-7, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya hanya terbatas pada keluarganya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di dalam dakwah tersebut, masuklah ke dalam agama Islam beberapa sahabat. Di antaranya yang pertama, Khadijah binti Khalid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah. Sahabat-sahabat ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dakwah secara terang-terangan setelah turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah secara terang-terangan adalah Nabi Muhammad SAW mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy.
Kemudian isi di dalam pertemuan tersebut, yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajak para kerabatnya dan juga orang-orang terpandang dari kaum Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, isi di dalam pertemuan tersebut adalah berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Setelah pertemuan yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagian kecil menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagian besar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah pamannya Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sangat menentang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama ajakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan dan ancaman dari orang-orang kafir. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tidak putus asa dengan ancaman tersebut, karena Nabi Muhammad SAW yakin atas pertolongan Allah akan selalu mengimbangi dan juga menyertai dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Oke, anak-anakku semuanya, kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kita dapat memahami tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat di dalam berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan untuk dakwah yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam, sehingga menjadikan beberapa para sahabat masuk ke dalam agama Islam, sehingga para sahabat tersebut disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian, dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang mana ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kemudian, dakwah secara terang-terangan, Rasulullah Muhammad SAW menggunakan strategi mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan juga orang-orang terpandang dari kaum Quraisy, yang mana dalam pertemuan tersebut isi pembahasannya Nabi Muhammad SAW mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada orang-orang terpandang dari kaum Quraisy untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Walaupun dari pertemuan tersebut sebagian kecil dari mereka menerima,
dan juga sebagian besar mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menolak dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Halo anak-anakku semuanya, Ustadz Febri berpesan kepada kalian semuanya, ketika berada di rumah, yang pertama, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu membantu kedua orang tua. Yang ketiga, tetap semangat di dalam belajar. Yang keempat, kurangi bermain HP. Dan yang terakhir, tetap selalu berada di dalam rumah dan kurangi bermain.